Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khorirah Nur Aulia Dalimunte, NPM 2108260007. Di sini saya mengumpulkan video remedial dari blog Special Sense. Saya mengambil judul dengan keluhan penglihatan buram dan keruh. Penglihatan buram dan keruh disebabkan karena adanya kelainan pada lensa mata, yang mana lensa yang kotor, keruh, ataupun tidak jernih menyebabkan adanya gangguan pada penglihatan yang membuat penglihatan jadi tidak jernih. Hal itulah yang membuat seseorang kesulitan dalam melihat dengan baik. Jadi ada beberapa dari keluhan ini. Yang pertama itu adalah kelainan refraksi, yang mana kelainan refraksi memang membuat mata rabun dan sulit melihat, tetapi tidak menyebabkan kekeruhan penglihatan. Hal ini disebabkan kondisi di mana cahaya yang masuk ke dalam mata tidak dapat difokuskan dengan jelas. Yang kedua ada dry eye syndrome, terjadi ketika air mata tidak mampu memberikan kelembapan yang memadai, membuat gangguan penglihatan. Yang ketiga ada glaukoma. Glaukoma adalah kondisi medis berupa gangguan penglihatan yang disebabkan oleh kerusakan saraf mata yang membuat tekanan intraokular. Yang keempat ada ablasio retina, yaitu kondisi darurat medis yang terjadi ketika lapisan retina terpisah dari bagian belakang mata yang terdapat pembuluh darah, sehingga membuat lapisan tersebut tidak memperoleh oksigen dan nutrisi dengan cukup. Jadi penyebab dari gejala yang kita bahas di sini itu adalah katarak. Jadi, katarak sendiri itu proses degeneratif berupa kekeruhan di lensa bola mata sehingga menyebabkan penurunan kemampuan penglihatan sampai kebutaan. Kekeruhan ini disebabkan oleh terjadinya reaksi biokimia yang menyebabkan koagulasi protein lensa. Jadi faktor resikonya itu apa? Faktor resikonya itu ada trauma, diabetes mellitus dan hipertensi, genetik, miopia, dan sinar UV. Klasifikasi katarak sendiri berdasarkan usia, yaitu pertama itu katarak kongenital. Katarak kongenital ini adalah kekeruhan lensa mata yang terjadi sejak lahir. Terus, kedua itu ada katarak juvenil. Katarak juvenil berupa katarak lembek yang terdapat pada orang muda dan mulai terbentuknya pada usia 3 bulan sampai 9 tahun. Yang ketiga ada katarak presenilis, yaitu katarak presenil didefinisikan kekeruhan lensa pada usia 18 sampai 49 tahun. Terus ada yang keempat itu katarak senilis. Katarak senilis adalah penyakit yang berkaitan dengan usia dan mengganggu penglihatan yang ditandai dengan kekeruhan progresif, bertahap, dan penebalan lensa mata. Kalau klasifikasi berdasarkan etiologi itu ada katarak traumatik, yang mana katarak traumatik merupakan jenis katarak yang terjadi akibat cedera fisik pada mata, cedera yang parah seperti benturan keras atau luka pada mata, dan mengganggu struktur dan kejernihan lensa mata. Katarak ini dapat muncul segera setelah cedera atau beberapa waktu setelahnya. Yang kedua ada katarak sekunder. Katarak sekunder ini adalah katarak yang terjadi kembali setelah seseorang menjalani operasi katarak. Yang ketiga ada katarak diabetik. Katarak diabetik merupakan katarak yang terjadi akibat penyakit DM dan banyak terjadi pada usia lanjut. Jadi kalau kadar gula di mata meningkat karena diabetes, lensa membengkak dan menjadi buram. Bila tidak segera diobati, hal ini bisa mengakibatkan terbentuknya katarak. Nah, gejalanya itu penglihatan atau pandangan mata kabur, suram, atau seperti ada bayangan, awan, atau asap. Terus ada lingkungan putih saat memandang sinar, membutuhkan cahaya terang untuk membaca atau eee, ber ketika beraktivitas, terus ada sulit untuk melihat pada malam hari, penglihatan semakin blur, walau sudah berganti-ganti ukuran kacamata. Terus ada sering mengganti kacamata atau lensa kontak karena ketidaknyamanan, terus ada mata menjadi sangat sensitif terhadap cahaya, penglihatannya ganda, warna memudar atau cenderung menguning saat melihat pandangan ganda jika melihat dengan satu mata. Kalau untuk grading dari kataraknya sendiri itu ada insipien, imatur, matur, sama hipermatur. Kalau yang insipien ini, stadium awal yang mana kekeruhan lensa matanya masih minim. Eee,
bahkan terkadang sulit terlihat. Yang kedua itu ada imatur. Katarak imatur itu jenis yang ditandai lensa yang berubah warna menjadi opak atau keputihan pada beberapa titik saja. Matur salah satu stadium katarak yang di mana lensa telah mengalami kekeruhan pada seluruh bagian akibat deposisi ion kalsium yang menyeluruh pada lensa. Kalau hipermatur itu tingkatnya lebih lanjut, daripada katarak matur, yang menyebabkan perubahan pada selaput, depan dari lensa. Selaput menjadi keriput dan mengecil karena keluarnya cairan dari dalam lensa. Tata laksana katarak sendiri, itu ada bedah katarak atau ECCE, extracapsular cataract extraction. Itu prosedur pembedahan mata yang digunakan untuk mengangkat lensa mata yang keruh akibat katarak. Terus ada intracapsular cataract extraction, modifikasi gaya hidup, sama vakoemulsifikasi atau operasi katarak vakoemulsifikasi merupakan prosedur operasi dengan mikrolesi dan minimal invasif menggunakan gelombang ultrasonik. Eee, Selanjutnya saya akan menampilkan, referensi yang saya gunakan dalam membuat mind mapping ini. Baik, ini referensi yang saya gunakan dalam membuat, mind mapping saya, terkait, katarak tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, atas perhatiannya. Saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.